Baik adik-adik, kita lanjutkan ke contoh berikutnya di halaman 10. Nah, ada berapa cara mengambil K huruf dari huruf-huruf pembentuk kata Surabaya, sedemikian sehingga setiap konsonan terpilih paling sedikit 1 dan setiap vokal terpilih paling banyak 10. Ya, kita jawab ya. Ya, setiap konsonan. Saya tulis dulu ya. Sekarang perhatikan setiap konsonan. Yang mana konsonan? S, R, B, Y. Jadi ada 4 ya. Saya tulis konsonannya ada 4. Vokalnya ada U dan A 2. Oke ya, jadi ini konsonan, saya tulis di sini ya, dan ini vokal. Nah, baik. Kita tuliskan dalam bentuk fungsi pembangkit. Setiap konsonan, ya, setiap konsonan terpilih paling sedikit 1. Berarti boleh 0? Tidak boleh. Berarti paling sedikit 1. Berarti X itu paling tidak berpangkat 1. Oke, jadi tidak boleh berpangkat 0. Berpangkat 1 enggak usah kita tulis. Ya, X ditambah X kuadrat ditambah dan seterusnya. Terpilih paling sedikit 1 seperti ini. Ya. Supaya enak dilihatnya. Sampai berpangkat 3, X berpangkat 4 dan seterusnya. Iya. Ini konsonannya ada 4, berarti di sini berpangkat 4. Oke, bisa dipahami ya? Selanjutnya, dan setiap vokal terpilih paling banyak 10. Berarti boleh tidak terpilih ya. Boleh tidak terpilih. Kemudian boleh terpilih 1 kali. Boleh terpilih 2 kali. Paling banyak 10. Berarti paling banyak 10. Oke. Kemudian vokalnya ada 2. Berarti di sini berpangkat 2. Oke ya, bisa dipahami? Selanjutnya. Nah, untuk bentuk yang ada di dalam sini, dari 6 formulasi yang saya berikan, ya, ini mirip dengan formulasi yang mana? Dari 6 tadi, dari 6 formulasi yang saya berikan. Iya, berarti dia mirip formulasi kedua. Iya kan? Tapi di sini untuk formulasi kedua ada 1 di sini. Ya, jadi ini kita akan bentuk dia sedemikian rupa sehingga mirip dengan formulasi 2. Oke? Nah, ini saya tulis bisa begini, X gitu ya. 1 ditambah X ya. Jadi X-nya saya keluarkan. Ditambah X kuadrat tambah X berpangkat 3 dan seterusnya. Oke? Berpangkat 4. Kemudian, nah ini, ya bentuk ini, ya mirip dengan rumus pertama, ya kan? Jadi ini saya tulis 1 di sini 1 dikurang X berpangkat 11. Oke? Karena di sini sampai X berpangkat 10, maka di sini kita tulis 1 dikurang X berpangkat 11. Iya. 1 dikurang X sini berpangkat 2. Oke?
Oke. Ya, selanjutnya ini saya angkat naik ya. Ya, saya hapus tadi soalnya ini saya angkat naik. Nah, berarti 4 ini, pangkat 4 ini juga milik dari X. Berarti saya bisa tulis X berpangkat 4, oke? Kali 1 ditambah X kuadrat ditambah X berpangkat 3 dan seterusnya itu berpangkat 4. Oke, dikali 1 dikurang X berpangkat 11 per 1 dikurang X berpangkat 2. Oke, sekarang ya, bentuk di dalam sini itu mirip dengan formulasi kedua. Ya, itu ya, dari 6 formulasi ini bentuk ini mirip dengan bentuk formulasi kedua. Ya, jadi saya tulis kembali X berpangkat 4 1 per 1 dikurang X berpangkat 4. Oke, saya tulis kembali 1 dikurang X berpangkat 11 per 1 dikurang X pangkat 2. Sekarang ya, jadi ini saya bisa kumpulkan dengan 1 berpangkat X yang di bawah ya. Berarti ini saya hapus dulu ini. X berpangkat 4. Oke, 1 per 1 dikurang X berpangkat 6. Oke, 4 saya ambil dari sini, 2 dari sini. Ya. Selanjutnya, ini kita kali dengan 1 dikurang X berpangkat 11 pangkat 2. Kemudian, ini saya urai dulu. Ya, ini saya urai karena kebetulan pangkatnya kecil. Jadi ini saya urai dan saya bawa ke depan. Oke ya. X berpangkat 4, ini saya urai. Berarti 1 dikurang 2X berpangkat 11. Oke, tambah X berpangkat 22. Kali yang ini. 1 per 1 dikurang X berpangkat 6. Oke ya. Selanjutnya, ini saya kalikan masuk ya. Jadi ini X berpangkat 4 kurang 2X berpangkat 15 tambah X berpangkat 26 kali 1 per 1 dikurang X berpangkat 6. Untuk fungsi pembangkitnya ya, jadi selesai sampai di sini ya. Apa pertanyaannya ya? Jadi ada berapa cara mengambil ya? Yang ditanyakan adalah banyaknya cara mengambil K huruf dari huruf-huruf pembentuk kata Surabaya. Berarti kita mau mencari ya koefisien dari variabel X berpangkat K. Oke? Jadi ini sudah mengandung unsur X berpangkat sekian. Oke? Jadi sisa ini. Jadi ini kita akan ubah bentuknya menjadi bentuk yang ada unsur-unsur X berpangkat K. Oke ya? Nah, bentuk ini ya, itu mirip dari rumus yang saya berikan. Jadi ada 6 rumus yang saya berikan. Jadi 6 rumus itu akan selalu kita gunakan. Jadi bentuk ini itu mirip dengan rumus bentuk kelima. Oke? Jadi ini saya urai, saya ubah bentuknya. Sigma R sama dengan 0 sampai tak hingga kombinasi R dari 6 ditambah R dikurang 1 X berpangkat R. Ya. Oke ya, jadi sudah ada unsur X berpangkat sekian.
Sekarang baik ya, saya angkat naik ya. Ya, berarti X berpangkat 4, saya tulis kembali X berpangkat 4 sigma R sama dengan 0 sampai tak hingga ya. R 6 dikurang 1 5 ditambah R. Oke, X berpangkat R ditambah dikurang 2 X berpangkat 15 sigma R sama dengan 0 sampai tak hingga kombinasi R dari 5 ditambah R X berpangkat R ditambah X berpangkat 26. Oke, X berpangkat 26 sigma R sama dengan 0 sampai tak hingga kombinasi R dari 5 ditambah R X berpangkat R. Oke, selanjutnya ini mau saya gabungkan pangkatnya dengan ini. Oke, berarti ini saya tulis lagi X ya, 5 ditambah R di sini X berpangkat R ditambah 4 gitu, kurang 2 sigma R sama dengan 0 sampai tak hingga kombinasi R dari 5 ditambah R ya, X berpangkat R tambah 15. Oke, sebelah sana sigma R sama dengan 0 sampai tak hingga kombinasi R dari 5 ditambah R X berpangkat R tambah 26. Yang kita ingin tentukan adalah koefisien dari X berpangkat K. Nah, perhatikan bahwa yang tercantum di sini ini masih R ditambah 4 yang masih ada masih ada konstanta yang melekat di sini. Oke, jadi ini kita mau nyatakan dalam bentuk K. Oke ya. Ini juga sekaligus untuk memudahkan ya, kalau K di sini berapa R. Oke, jadi ini kita mau nyatakan dalam bentuk K. Oke ya. Sekarang untuk yang ini, jadi saya misalkan K itu sama dengan R ditambah 4. Oke, jadi ini saya misalkan sebagai K. Berarti kita mau cari tahu R di sini ada berapa. Berarti R sama dengan K dikurang 4. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini juga sekalian ya, untuk yang ini juga. Berarti K sama dengan R ditambah 15. Berarti R sama dengan K dikurang 15. Sebelah sana juga, supaya satu kali mencari ya. K sama dengan R ditambah 26. Berarti R sama dengan K dikurang 26. Oke. Sekarang kita tuliskan kembali. Ya, kita tuliskan kembali dalam bentuk K. Sigma. Nah, sekarang perhatikan ya bahwa R-nya di sini sama dengan 0. Oke. Nah, berarti kalau R-nya sama dengan 0, oke, atau di sini saya tulis ya. Kalau R-nya sama dengan 0, R sama dengan 0, maka K sama dengan 4. Oke? Berarti R-nya di sini saya ganti dengan K sama dengan 4. Gitu ya. Berarti K sama dengan 4 sampai tak hingga. Kemudian
5 ditambah R-nya ganti K dikurang 4. Berarti di sini K tambah 1. Oke. Kemudian R-nya ganti dengan K dikurang 4. X berpangkat K. Oke. Selanjutnya 2 sigma. Sekarang kalau R-nya sama dengan 0, maka K-nya sama dengan 15. Oke. Iya. Berarti di sini K sama dengan 15 sampai tak hingga. Oke. Di sini 15. R-nya kita ganti dengan K dikurang 15. Oke, berarti di sini adalah K tambah 10. K dikurang 10 ya. K dikurang 10. X berpangkat K. Oke. Yang sebelah sana lagi. Berarti untuk R-nya sama dengan 0, K-nya sama dengan 26. Berarti tambah sigma K sama dengan 26 sampai tak hingga. Kombinasi R-nya ganti K dikurang 26, K kurang 26. Kemudian berarti di atas R-nya ganti K dikurang 26, berarti di sini K kurang 21. X berpangkat K. Oke, lanjut. Nah, sekarang koefisien atau variabel X berpangkat K sudah muncul ya. Jadi yang kita ambil adalah koefisiennya. Nah, sekarang di sini kita mulai dari K sama dengan 4. Berarti untuk K kurang dari 4, berarti jawabannya adalah 0 ya. Berarti di sini saya tulis ya. Berarti di sini itu 0 ya. Kita ambil 0 kalau K-nya kecil. Mbak akan panjang ke sana. Kalau K-nya kecil dari 4. Oke. Sekarang kalau K-nya mulai 4, berarti ini yang kita ambil. Oke. Jadi sini kombinasi K kurang 4 dari K ditambah 1. Ini kalau K-nya ya itu 4. Ambil K-nya sama dengan 4 ya. Kita kasih gini saja. Sekarang oke, di sini kita mulai dari K sama dengan 4. Nah, hati-hati ketika K sama dengan 15. Oke? Ketika K sama dengan 15, ya, K-nya seperti ini lagi. Oke ya? Berarti kita ambil sampai di sini ketika K-nya sampai 14. Karena di sini untuk K sampai 15, K sama dengan 15 itu ada bentuk yang lain lagi. Ya, berarti di sini kita ambil sampai 14. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, kalau K-nya sama dengan 15, berarti ini kita ambil semuanya. Karena di sini mulai dari 4 nyambung ke K sampai 15. Berarti di sini saya ambil kombinasi K dari 4 ditambah 1 oke, dikurang 2 kombinasi K kurang 15 dari K kurang 10. Oke. Nah, kemudian perhatikan bahwa kita berangkat dari K sama dengan 15. Iya. Nah, hati-hati
untuk K sama dengan 20 ada bentuk yang lain lagi. Berarti di sini sampai 25. Oke, sekarang ini saya hapus ya. Ya, sekarang bentuk terakhir. Nah, untuk K-nya mulai dari 26 sampai tak hingga. Berarti di sini saya ambil K-nya sampai K mulai 26. Berarti ini mulai ya. K sama dengan 4 sampai 5, K sama dengan 15 sampai K sama dengan 26. Berarti di sini kombinasi K dikurang 4 dari K tambah 1 kurang 2, kombinasi K sama dengan K dikurang 15 ya, dari K kurang 10 tambah kombinasi K dari K kurang 26 K dikurang 21. Oke, di sini untuk K-nya lebih besar sama dengan 26. Bisa dipahami sampai di sini? Baik adik-adik, sebelum lanjut ke contoh soal berikutnya, ya sebelumnya saya perlu mengemukakan dulu. Ya, jadi fungsi pembangkit biasa itu dapat digunakan. Ya, jadi adik-adik bisa baca halaman 11 dan halaman 13. Ya, jadi fungsi pembangkit itu dapat digunakan untuk memecahkan masalah pendistribusian atau penempatan objek-objek yang identik ke dalam sel-sel yang berbeda. Jadi ini perlu digarisbawahi, ke dalam sel-sel yang berbeda. Objek yang identik ke dalam sel-sel yang berbeda. Oke? Kemudian yang kedua, ya, fungsi pembangkit biasa juga dapat digunakan untuk menentukan banyaknya penyelesaian atau solusi bulat dari suatu persamaan linear dengan beberapa variabel. Ya, untuk contoh-contohnya seperti apa dari dua kegunaan dari fungsi pembangkit biasa ini akan kita bahas satu-satu. Baik adik-adik, kita ke contoh soalnya di halaman 11, contoh 1.34. Ya, jadi ini adalah contoh untuk kegunaan pertama dari fungsi pembangkit biasa. Ya, perhatikan ya. Jadi dengan berapa cara 60 objek yang identik, ada kata-kata objek yang identik, dapat ditempatkan ke dalam 4 sel atau kotak yang berbeda. Ya, jadi penempatan objek yang identik ke dalam n sel yang berbeda. Berarti ini masuk fungsi pembangkit biasa. Nah, kemudian dikatakan sedemikian sehingga setiap kotak mendapat paling sedikit 1 objek. Kemudian bagian yang kedua, setiap sel mendapat paling sedikit 10 objek dan tidak lebih dari 20 objek. Baik, kita akan menjawab soal tersebut. Ya, jadi kita ke bagian pertama dulu. Ya, dikatakan bahwa kita diminta menentukan ada berapa banyak cara. Iya, ada berapa banyak cara. 60 objek. Berarti kita akan mencari koefisien X berpangkat 60. Jadi pertama kita tulis dulu fungsi pembangkitnya. Nah, setiap kotak mendapat paling sedikit 1 objek. Berarti kita mulai dari X berpangkat 1. Oke? Paling sedikit 1 objek berarti X berpangkat 1. Kemudian X berpangkat 2, X berpangkat 3, dan seterusnya. Iya, di sini ada 4 sel, berarti ini berpangkat 4.
Nah, jadi ini fungsi pembangkitnya. Kita akan mencari koefisien X berpangkat 60 di dalam sini. Ya. Nah, sekarang jadi bentuk ini, formulasi ini itu mirip dengan formulasi bentuk kedua. Oke ya. Jadi ini bentuk kedua. Tetapi ini kita ubah dulu supaya di depannya ada 1 ditambah. Oke, jadi saya keluarkan X-nya. X di sini 1 ditambah X ditambah X kuadrat dan seterusnya. Oke, ini berpangkat 4. Selanjutnya ini berpangkat 4 ya. Ya, karena ini pangkat 4 milik dari ini dan juga ini. Oke, berarti saya tulis X berpangkat 4 kali kali 1 ditambah X kuadrat tambah seterusnya itu berpangkat 4. Sekarang X berpangkat 4 ini kita ubah sebagaimana formulasi bentuk kedua. Ini sama dengan 1/1 dikurang X berpangkat 4. Nah, setelah itu kita ini juga adalah formulasi atau formulasi atau rumus bentuk ke 5 ya. Jadi ini rumus ke-5. Nah, ini kita ubah sehingga mengandung unsur-unsur X berpangkat sekian. Oke. X berpangkat 4 kali sigma. Di sini kita katakan R sama dengan 0 sampai tak hingga. Oke. Iya, kombinasi R dari 4 ditambah R dikurang 1. Oke. Sekarang X berpangkat R. Ya. Sekarang X pangkat 4-nya ini digabung dengan ini. Berarti kita dapat X sigma R sama dengan 0 sampai tak hingga kombinasi R dari 4 dikurang 1 3 ditambah R X berpangkat R ditambah 4. Nah, sekarang kita mau mencari koefisien dari X berpangkat 60. Berarti ini kita tulis ya, R tambah 4 sama dengan 60. Berarti R sama dengan 56. Nah, jadi kita ganti R-nya dengan 56. Sehingga disimpulkan banyaknya cara menempatkan 60 objek yang identik ke dalam ini 4 sel yang berbeda adalah kombinasi 56 dari 3 ditambah 56 59. Iya, ini silahkan dicari jawabannya. Kalau di bukunya itu diperoleh 32.508. Kita ke bagian kedua. Ya, di sini dikatakan bahwa setiap kotak mendapat paling sedikit 10 dan tidak lebih dari 20. Berarti saya tulis dulu fungsi pembangkitnya.
Iya, paling sedikit 10. Berarti kita mulai dari X berpangkat 10. Dan tidak lebih dari 20. Berarti paling banyak X berpangkat 20. Oke? Nah, di sini ada 4 sel. Berarti berpangkat 4. Oke? Ini ya, mau saya jadikan menjadi bentuk rumus kedua. Berarti X berpangkat 10-nya saya keluarkan. X berpangkat 10. Berarti di sini 1 ditambah X tambah X kuadrat dan seterusnya. Terakhir berapa di sini? X berpangkat 10 ya. Ini berpangkat 4. Oke? Selanjutnya, ini saya urai, berarti di sini X berpangkat 40. Ya. Satu ditambah X kuadrat. Ya, X berpangkat 10 berpangkat 4. Sekarang, ini saya ubah bentuknya menjadi formulasi pertama ya. Berarti di sini X berpangkat 40, 1 dikurang di sini terakhir adalah X berpangkat 10, berarti 1 dikurang X berpangkat 11 per 1 dikurang X pangkat 4. Oke. Sekarang ini saya pecah bentuknya menjadi X berpangkat 40 kali 1 per 1 dikurang X berpangkat 4 kali 1 dikurang X berpangkat 11 berpangkat 4. Oke. Sekarang ini itu sama dengan formulasi bentuk kelima ya. Jadi langsung diganti. X berpangkat 40 kali sigma, saya boleh pakai T, sama dengan 0 sampai tak hingga. Kombinasi T dari 4 ditambah T dikurang 1 X berpangkat T. Oke. Dikali yang ini. Nah, ini itu sama dengan bentuk keempat ya. Bentuk keempat dari rumus yang saya berikan. Nah, berarti ini sigma pakai R boleh ya, pakai R sama dengan 0 sampai tak hingga. Oke. Di sini min 1 berpangkat R. Oke. Kemudian di sini adalah R, di sini berpangkat 4. Ya, jadi di sini kombinasi R dari 4 karena di sini berpangkat 4. Kemudian dikali X berpangkat ini 11 R. Oke. Ya, jadi silahkan dibuka kembali rumusnya, itu bentuk keempat. Iya. Sorry ya, bukan tak hingga di sini. Ya, jadi ini sampai 4. Nah, sekarang kita diminta menentukan X berpangkat 60. Sementara kita sudah memiliki X berpangkat 40. Berarti sisa X berpangkat 20 yang kita mau cari ya. Iya, X berpangkat 20 itu kita peroleh dari sini dan sini. Oke, berarti saya tulis kembali T ditambah 11R itu
itu harus sama dengan 20. Sekarang, kalau saya misalkan, kalau saya ambil R-nya sama dengan 1, ya, untuk R sama dengan 0 dulu. Sama dengan 0, supaya ini sama dengan 20, berarti T sama dengan 20. Oke? Iya. Kalau saya ambil R-nya sama dengan 1, iya, berarti T-nya sama dengan 9. Kalau saya ambil R-nya sama dengan 2, bisakah? Ya, 11 dikali 2 itu sudah 22. Sementara di sini persamaannya itu paling tinggi adalah 20. Berarti sampai di sini saja ya. Nah, sekarang masukkan ke fungsi pembangkitnya. Berarti untuk R-nya sama dengan 0, T-nya sama dengan 20. R-nya sama dengan 0 ya, kita ganti. Min 1 berpangkat 0. Oke. Kombinasi 0 dari 4 dikali. Kalau R-nya 0, T-nya 20, berarti kita ganti T-nya dengan 20. Kombinasi 20 dari 4 ditambah 20 dikurang 1, berarti 23. Ditambah, untuk kemungkinan kedua, R-nya sama dengan 1, berarti di sini min 1 berpangkat 1, kombinasi 1 dari 4, T-nya ganti 9, berarti kombinasi 9 dari 4 ditambah 9 dikurang 1, berarti 12. Oke? Nah, jadi ini kita cari, kalau di bukunya itu langsung saja ya. Di sini 1771 dikurang 880, itu sama dengan 891 cara. Ya, jadi ada 891 cara untuk menempatkan 60 objek ke dalam 4 sel, di mana setiap sel mendapat paling sedikit 10 dan tidak lebih dari 20 objek. Oke, bisa dipahami sampai di sini ya. Selanjutnya kita ke contoh penerapan dari manfaat kedua dari fungsi pembangkit biasa. Ya, di mana fungsi pembangkit biasa dapat digunakan untuk menentukan banyaknya penyelesaian atau solusi bulat dari suatu persamaan linear dengan beberapa variabel. Nah, perhatikan contoh di halaman 13, contoh 1.35. Ya, kita diminta menentukan banyaknya solusi bulat dari persamaan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 itu sama dengan 100. Oke, jadi maksudnya begini. Maksudnya begini ya. Kalau ada 5 variabel, saya jumlahkan semua, itu harus sama dengan 100. Berarti contohnya, kalau X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 0, X4-nya 0, berarti X5-nya harus 100. Oke? Nah, atau yang lain, solusi yang lain yang memenuhi ini. Kalau X1-nya 25, oke? X2-nya 25, X3-nya 25, X4-nya 25 itu sudah 100 ya. Berarti X5-nya harus 0. Begitu ya? Nah, sekarang kita bentuk persamaan fungsi pembangkitnya. Ya. Sekarang untuk X1-nya dulu. Boleh 0? Boleh. Berarti kita mulai dari 1 ditambah. Boleh 1? Iya, boleh. Boleh 2? Iya, boleh. Dan seterusnya. Sekarang ada 5 variabel, berarti ini berpangkat 5. Nah, sekarang ini sama dengan 100, berarti kita mau menentukan koefisien dari X berpangkat 100. Oke ya. Nah, ini kita ubah bentuknya menjadi rumus kedua. Rumus kedua ya. Iya.
Berarti 1/1 dikurang X berpangkat 5. Nah, kita ke rumus kelima. Nah, berarti ini sama dengan sigma R sama dengan 0 sampai tak hingga kombinasi R dari 5 ditambah R dikurang 1 X berpangkat R. Oke, nah ini sama dengan sigma R sama dengan 0 sampai tak hingga kombinasi R dari 5 dikurang 1, 4 ya. 4 tambah R, X berpangkat R. Kita mau mengambil koefisien dari X berpangkat 100. Berarti R-nya sama dengan 100. Sehingga banyaknya solusi bulat dari persamaan berikut adalah banyaknya solusi bulat yang dimaksud adalah ganti R-nya dengan 100. Berarti kombinasi 100 dari 104. Oke, itu di bukunya sama dengan, oh enggak dicari ya karena terlalu banyak. Iya, jadi kombinasi 100 dari 104. Oke ya, bisa dipahami sampai di sini?